Kita sudah sampai di segmen terakhir, Kang Asep. Koreksi saya kalau salah, prestasi persepak bolaan Indonesia terrepresentasi dari problematika federasi. Optimisme dari Kang Asep sendiri lah ya, selaku pecinta persepak bolaan Indonesia gitu, terhadap kepengurusan PSSI yang baru seperti apa? Ya kalau saya sih optimis saja kalau mereka bisa melaksanakan program dengan baik. Apalagi yang dikatakan tadi oleh Bang Gus Diranda, mereka akan fokus ke pembinaan. Karena bagaimanapun juga di negara-negara manapun yang maju, itu biasanya memang mereka membina pemain itu dari bawah. Bahkan mereka memiliki kompetisi untuk usia dini. Ini yang paling penting sebetulnya. Bagaimana kalau kita lihat di Jerman, di Prancis, dimanapun, itu ada kompetisi bahkan dari level U19, U18 itu sudah ada. Dan mereka teratur dari tahun ke tahun. Bukan hanya mungkin kalau di kita baru ada U21 gitu kan. Kompetisi U21 dan tadi juga dikatakan bahwa tim klub-klub nanti akan diharuskan memiliki tim U21. Tapi ini memang langkah yang bagus dan harus diapresiasi. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kita punya grassroots yang cukup bagus. Bagaimana kita lihat di Gothia Cup, pemain-pemain kita juga bisa berprestasi bagus walaupun baru kemarin juara gitu kan, baru sekali. Ini membuktikan bahwa sebetulnya anak-anak kita bagus, punya talenta bagus. Cuma mereka ada missing link di situ gitu. Ketika mereka sudah bagus, tidak ada kompetisi yang mewadahi mereka. Sehingga ada 4 tahun yang terlewat atau 5 tahun yang terlewat, mereka tidak bisa mengembangkan itu dengan baik. Dan ini yang sebetulnya harus dibenahi oleh PSSI dan juga harus ada kesadaran juga dari Pengda, kemudian juga dari klub-klub. Selain tidak adanya kompetisi, tapi untuk yang paling di hulunya saja, wadah mereka untuk berlatih seperti itu, apakah itu juga cukup didukung dengan PSSI atau disediakan seperti itu, Kang? Ya, kalau saya kira inilah yang juga menjadi PR juga, bagaimana PSSI harus memberikan satu perhatian juga yang lebih bagi SSB yang ada, karena kalau kita lihat mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melatih para pemain ini dengan baik. Bagaimana juga bukan hanya fasilitas sebetulnya, bagaimana juga PSSI memberikan coaching-coaching yang bagus kepada para pelatih di SSB. Jangan sampai kemudian pendekatan mereka masih pendekatan yang lama gitu. Sekarang seperti ini apa tuh pendekatan yang lama jadinya? Mungkin pendekatan lebih ke fisik atau apa gitu. Padahal ada sisi psikologis di situ di anak-anak itu. Ketika mereka terlalu berat di fisik, tentu nanti akan breakdown pada satu titik tertentu. Dan saya kira ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh PSSI. Bukan hanya fasilitasnya, bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana sistem, baik itu kompetisi, kemudian juga sistem pelatihannya sendiri, harus ada kurikulum tersendiri saya kira. Dan sebetulnya sudah sangat bagus ketika ada satu ide untuk membuat akademi Indonesia, Akademi Nusantara waktu itu dari Coach Timo Soneman waktu itu ketika dia masuk di PSSI. Cuma itu kan tidak berjalan. Dan dia pun sudah membuat istilahnya satu buku khusus untuk panduan gitu, panduan klub, panduan SSB untuk membina para pemain muda. Mungkin ini harus kemudian balik lagi ke situ gitu, harus ada satu panduan yang jelas sehingga setiap SSB punya pijakan yang sama. Itu akan terrealisasi kalau pengelolaannya profesional. Betul. Bisa atau tidak PSSI terlepas dari hal-hal yang tidak profesional. Ya, dalam ini tanda kutip mafia-mafia yang kemudian ini cukup memberatkan prestasi persepak bolaan Indonesia. Ya, ini yang jadi pertanyaan besar juga bagi siapapun, karena selama ini memang selalu didengungkan bagaimana mereka akan melakukan pembinaan, tapi begitu mulai jalan gitu akhirnya tidak jadi. Seperti yang kemarin yang saya katakan ada proyek untuk Akademi Nusantara sebelum ada wadah di klub masing-masing. Itu kan sebetulnya bagus, idenya bagus, tetapi kemudian terhenti karena tidak ada dukungan dana yang cukup. Ini yang tentu menjadi pertanyaan besar, seberapa besar PSSI punya kemauan dan juga bagaimana PSSI punya ketegasan terhadap klub-klub untuk memberikan perhatian terhadap usia dini, karena bukan hanya Pak PSSI. Edi backgroundnya adalah dari militer, mungkin akan tegas nggak sih sebetulnya dalam hal seperti ini? Saya berharap tentu dia harus sangat tegas ya dengan background militer seperti itu, karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang dipercaya untuk memimpin PSSI 5 tahun ke depan dan untuk memperbaiki apa yang
masih kurang sekarang ini. Baik. Ya, terkait dengan kesejahteraan pemain, pelatih dan lain sebagainya, kita sebetulnya ada PR yang harus diselesaikan nggak sih, Kang Asep? Ya, sebetulnya kalau soal gaji segala macam, sebetulnya sepak bola sekarang jauh lebih bagus daripada beberapa tahun ke belakang. Cuma yang masih menjadi kendala dari tahun ke tahun itu masih banyaknya klub yang menunggak pembayaran gaji kepada pemain dan sebagainya. Bahkan dari laporan APPI, kan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, itu kan setiap tahun pasti ada tim yang ada klub yang mengutang gaji kepada para pemain. Sekali lagi itu karena memang kurangnya sokongan dana juga terhadap klub-klub itu. Karena memang klub-klub itu juga tidak, kalau saya bisa katakan sih mismanagement. Mereka terlalu jor-joran untuk mengambil pemain gitu kan dalam transfer, tetapi sebetulnya mereka tidak punya pemasukan yang cukup banyak gitu. Dan ini yang menjadi akhirnya ada besar pasak daripada tiang. Dan ini sebetulnya yang harus tegas ditindak oleh PSSI. Kalau misalnya ada klub yang menunggak pembayaran gaji, harusnya ada sanksi. Harus ada sanksi. Bahkan mungkin pembekuan untuk 1 tahun tidak boleh ikut kompetisi atau apa, sehingga itu akan menimbulkan efek jera dan otomatis akan memperbaiki sistem. Tapi dampaknya itu akan jadi cukup sulit juga seperti si Malakama jadinya. Ditambah lagi aturan sekarang hanya cuma bisa mengambil 2 pemain saja dari klub itu. Ya, ini memang sebetulnya untuk kalau yang boleh mengambil 2 pemain itu sebetulnya kasuistik ya, hanya untuk Piala AFF kali ini. Karena ya berbentrok dengan turnamen yang masih berlangsung sekarang. Untuk ke depan tentu ketika liga sudah berjalan dengan baik, ada pengaturan jadwal yang baik, tentu nanti ketika timnas bermain tentu liga sedang off. Dan itu akan memudahkan pelatih untuk mengambil pemain terbaik. Ya, pembenahan di banyak lini tentu saja ini perlu dilakukan untuk persepak bola Indonesia agar lebih berprestasi lagi ke depan. Kang Asep, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pemirsa, demikianlah Dialog Landstalk. Hari ini Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.